Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Permatasari dengan NIM 11970505052 dari jurusan Teknik Informatika tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kerja praktik dengan membahas materi mengenai pengurusan jenazah. Ada 4 kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim terhadap orang yang meninggal. Di antaranya yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Saya akan membahas kewajiban tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Untuk tata cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut. 1. Letakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah ini menggunakan sarung tangan. Kemudian ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Tidak lupa juga untuk membersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kemudian bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan menekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Selanjutnya siram dengan air bersih sambil berniat sesuai dengan jenis kelamin jenazah. Untuk niat memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitu gusla adaan hazal mayiti lillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul gusla adaan hazihil mayitati lillahi ta'ala. Kemudian setelah membaca niat, miringkan jenazah ke arah kanan, basuh bagian lambung kiri sebelah belakangnya. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Setelah itu perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik atau menggosok anggota tubuhnya. Setelah itu jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, maka wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Kemudian bagi jenazah wanita, sanggul rambut harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Kemudian selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Untuk selanjutnya yaitu proses mengkafani jenazah. Untuk cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara mengkafani jenazah laki-laki. Pertama, siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Kemudian letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Langkah berikutnya, beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Setelah itu bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapisan kedua. Kemudian bentangkan kain kafan lapisan ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapisan ketiga dan letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapisan ketiga. Kemudian tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Kemudian tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri dan ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan. Kemudian untuk
cara mengkafani jenazah perempuan yaitu langkah pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Kemudian sediakan 2-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kafan sudah siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Kemudian letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapis atas sampai yang paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Selanjutnya yaitu proses menyolatkan jenazah. Untuk syarat sholat jenazah yaitu 1. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci secara jasmani, tempat yang digunakan, terhindar dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Yang kedua yaitu imam menempatkan diri sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah adalah seorang laki-laki dan jika jenazah seorang laki-laki, dan sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu adalah seorang perempuan. Kemudian seperti yang tertera pada gambar. Nah, yang ketiga yaitu jenazah berada di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali jika sholatnya di atas kubur atau sholat gaib. Selanjutnya yaitu rukun sholat jenazah. Untuk rukun sholat jenazah, yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga melakukan 4 kali takbir, yang keempat mengangkat tangan pada takbir pertama, yang kelima membaca surat Al-Fatihah, yang keenam membaca sholawat, yang ketujuh berdoa untuk jenazah, dan yang terakhir adalah salam. Berikut adalah praktek mengenai sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli hazal mayyiti arba'a takbirati fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbirati fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamizum majid. Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu.
Allahumma gfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wallahu. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wallaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada sholat goib. Sholat goib ini dilakukan untuk menyolatkan muslim yang meninggal di tempat yang jauh. Lafal niat sholat goib untuk jenazah umat Islam secara umum, baik wafat di daerah lain atau wafat di masa jauh atau silam, yaitu usolli ala mayyitil goibi arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sembahyang jenazah goib 4 takbir fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk tata cara selanjutnya hampir sama dengan tata cara sholat jenazah. Kemudian yaitu tahap menguburkan jenazah. Untuk tata cara menguburkan jenazah, yang pertama yaitu menghindari menguburkan jenazah pada 3 waktu yang disarankan, yaitu ketika matahari baru terbit, matahari berada persis di atas kepala atau saat zuhur tiba, dan ketika matahari akan terbenam. Kemudian yang kedua yaitu tahap penguburan jenazah. Yang pertama, angkat jenazah secara perlahan ke dalam liang kubur. Masukkan jenazah mulai dari kepala dan lakukan melalui arah kaki, atau jika tidak mungkin boleh dari arah kiblat. Kemudian yang ketiga yaitu letakkan jenazah dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah serta dihadapkan ke kiblat. Kemudian yang keempat, menempelkan pipi dan kaki jenazah ke tanah dengan membuka kain kafan serta tali-tali pengikatnya. Kemudian yang kelima yaitu ketika menurunkan jenazah membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dan yang keenam yaitu setelah jenazah diletakkan di liang lahat serta tali-tali pengikat selain kepala dan kaki dilepas, lalu liang lahat dapat ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atas dengan posisi agak menyamping, tidak tegak lurus. Kemudian setelah semuanya sudah dilakukan, maka keluarga dapat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah terlebih dahulu, lalu ditimbun hingga selesai. Kemudian meninggikan makam sejengkal sebagai tanda. Kemudian setelah selesai, lalu akhiri dengan doa untuk memohon ampunan, rahmat, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tidak membuat bangunan di atas kuburan, termasuk semen, marmer, atau batu pualam. Untuk penjelasan mengenai materi pengurusan jenazah cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.